I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita mau ngelanjutin like novel anime Isekai Densetsu wa Tenshita Orewa. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai di saat Yuya lagi berbincang-bincang sama Lexia. Lexia pun kemudian berkata, "Jadi berapa lama lagi kau akan berpura-pura tertidur?" Mendengar itu, Luna pun seketika terkejut. Bahkan Yuya yang melihat tempat di mana Luna berbaring itu pun juga terkejut. Karena nggak lama setelah itu, Luna pun bangkit sambil berkata, "Sudah berapa lama kau menyadarinya?" Lexia pun saat itu menjawab bahwa dirinya udah menyadarinya sejak awal. Luna sudah bangun ketika mereka sampai di rumah itu. Yuya yang mendengar itu pun jadi kaget banget. Dan Luna di sini kesel banget. Luna pun kemudian bertanya, kalau udah tahu sejak awal, kenapa malah membiarkan dirinya berpura-pura tidur seperti sebelumnya? Lexia pun jelasin, itu karena dirinya ingin berbicara lebih banyak sama Yuya. Dan karena itulah Lexia pun berpura-pura tidak memperhatikan sekitarnya. Lexia pun kemudian bertanya pada Luna, "Kurasa sudah waktunya bagimu untuk menjelaskan kenapa kau menyerangku sebelumnya." Namun Luna tidak mau memberitahukan alasannya. Ini membuat perubahan atmosfer yang ada di sekitar Lexia terjadi, yang berarti tidak ada cara untuk tidak menjelaskan. Luna pun kemudian mengelakkan nafasnya sambil berkata, "Bahkan jika aku memberitahumu fakta bahwa aku menyerangmu tidak akan berubah. Bunuh saja aku." Lexia pun tahu kalau fakta itu memang gak bisa dirubah. Tetapi Lexia ingin tahu lebih banyak tentang Luna. Luna pun kemudian bertanya, "Apa gunanya mengetahui tentangku?" Lexia pun berkata, "Itu adalah urusanku. Karena kau tidak bisa membunuhku, itu artinya kau telah kalah dariku. Dan yang kalah harus menuruti pemenangnya." Luna yang mendengar itu pun kemudian berkata, "Sebenarnya ini hanyalah kisah yang sangat membosankan dan cerita yang banyak tersebar di mana-mana. Tapi baiklah, aku akan menceritakan ini kepada kalian." Luna pun kemudian mulai jelasin bahwa dirinya itu adalah seorang yatim piatu. Luna selalu berjuang untuk melewati hari-harinya dengan mengutip sampah, meminum air berlumpur, dan bahkan sampai mencuri. Luna pun bisa hidup dengan cara seperti itu sambil menjalani kehidupan yang seperti itu. Luna pun terus mengembangkan kekuatannya sendiri, semuanya untuk melindungi dirinya sendiri. Sampai suatu hari, Luna dipungut oleh seseorang yang merupakan pengusaha bisnis pembunuhan. Sepertinya dirinya itu merasakan sesuatu yang ada di dalam gerakan Luna saat mencuri. Dan karena ketertarikan itulah orang itu pun terus melatih Luna. Dan sejak saat itu Luna terus bekerja dengannya sebagai master dari Luna. Karena dialah yang telah mengajari Luna berbagai pengetahuan dan keterampilan dalam pembunuhan. Yang intinya Luna adalah bagian dari Guild Hitam. Guild Hitam adalah tempat di mana sekelompok penjahat berkumpul. Itu adalah tempat di mana kau tidak terikat pada aturan apapun tentang kewarganegaraan. Dan kau bisa mengambil tindakan kriminal sebagai pekerjaan untuk menghasilkan uang. Namun, meski nggak terikat oleh aturan apapun, ternyata ada satu aturan yang nggak boleh dilanggar oleh anggota Guild Hitam.
itu adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Kuil Hitam. Namun suatu hari Master Luna melanggar aturan Kuil Hitam dan Luna pun dipilih untuk melawannya. Luna pun akhirnya berhasil membunuh orang yang telah membesarkan dirinya. Namun saat dirinya terbunuh, masternya terlihat meninggal dengan ekspresi lega di wajahnya. Itu karena dirinya percaya bahwa Luna pasti bisa hidup di dunia yang gelap ini. Dan dari kejadian itu, Luna pun memutuskan untuk mengambil alih pekerjaan dari masternya. Sampai pada akhirnya, Luna pun mendapat julukan Headhunter. Lexia yang mendengar itu pun sangat terkejut, karena itu adalah nama pembunuh yang sangat terkenal. Dan ternyata Naik juga tahu sesuatu tentang Luna. Karena itulah Naik selalu waspada sama Luna. Dan singkat cerita, Luna pun mulai mengakui kegagalannya. Dirinya pun bertanya apa yang akan mereka lakukan padanya selanjutnya. Luna akan pasrah menerima hukuman apapun. Karena bagi Luna, ketika dirinya menerima misi menyerang Tuan Putri, kegagalan berarti adalah mati. Bahkan sekalipun dirinya tidak dibunuh oleh Yuya dan Lexia, Kuil Hitam pasti akan terus memburunya dan membunuhnya untuk menutup mulut Luna. Sebenarnya Yuya udah tahu tentang fakta itu, tapi entah kenapa Yuya tetap nggak bisa mengabaikannya. Melihat raut wajah Yuya yang saat itu berubah, Luna pun memanggil Yuya dengan berkata, "Yuya, ada apa denganmu? Apakah kau khawatir denganku? Kita hanya berlatih bersama dalam waktu singkat, jadi tidak perlu khawatir tentang hal itu." Yuya yang mendengar itu pun menjadi sangat marah. Yuya berkata, "Kenapa kau malah mengatakan hal-hal tragis seperti itu? Aku menikmati waktuku dengan Luna, dan aku sudah menganggapmu sebagai teman berhargaku. Aku terlalu malu untuk mengatakannya. Tetapi Luna dan aku telah menjadi sangat dekat sejak saat kita berlatih bersama. Kita bahkan saling mempercayakan hidup kita satu sama lain dan menertawakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan monster. Apakah hal itu lucu menurutmu?" Kemudian Naik pun mendekat ke arah Luna yang menandakan kalau dirinya itu juga khawatir sama Luna. Luna yang mendengar itu pun menjadi sedih dan kemudian berkata, "Yuya, terlepas dari apa yang kau katakan, masa depan tidak bisa dirubah." Namun sebelum Luna selesai mengatakan hal itu, Lexia yang cemburu itu pun berkata, "Bisakah kalian berhenti menjadikan diriku sebagai karakter sampingan?" Ini membuat Yuya yang tadinya marah-marah pun berkata di dalam hati, "Kok dia jadi kelihatan imut banget?" Lexia pun kemudian mendekat ke arah Luna sambil berkata, "Bisakah kau tidak menggoda Yuya tanpa seizinku? Aku akan menjadi satu-satunya orang yang boleh menggoda Yuya." Yuya yang mendengar itu pun gak mengerti apa maksudnya. Namun mendengar itu Luna malah gak mau ngalah. Luna pun berkata, "Aku rasa itu adalah bagian yang tidak mungkin. Tapi saat aku nanti mati, kau baru boleh memintaku untuk menyerah." Lexia yang mendengar itu pun berkata, "Lagian siapa juga yang mau membunuh dirimu? Meski ada hukuman mati jika menyerang Tuan Putri, tapi yang tahu tentang hal itu cuma Yuya dan diriku. Bahkan Owen tidak melihat wajahmu. Aku nggak peduli jika sekalipun Kuil Hitam datang menghampirimu. Mulai hari ini, kau harus mematuhiku dan menjadi pelayanku." Yuya yang mendengar hal itu pun terplongos sambil berkata, Bahkan Luna yang mendengar itu juga bertanya-tanya, apa sih yang Lexia bicarakan sebenarnya? Luna adalah seorang pembunuh yang telah membunuh banyak orang. Namun Lexia di sini jelasin, itu karena kau selalu melakukan yang terbaik untuk pekerjaanmu. Jadi kenapa tidak bekerja untukku? Lindungi aku dari para pembunuh. Luna yang mendengar hal itu pun terdiam, gak bisa berkata apa-apa. Dia gak bisa mengerti tentang jalan pikiran dari Lexia.
Luna pun kemudian berusaha berkata bahwa kuil hitam lebih kuat dari yang Lexia pikirkan. Dengan tangan yang telah membunuh banyak orang ini, gak pantas bagi Luna untuk ada di sisi Lexia. Tetapi Lexia yang mendengar itu malah menggenggam tangan Luna dan kemudian berkata, "Apa yang kau bicarakan? Kau memiliki tangan yang sangat indah. Aku penasaran apa yang kau lakukan untuk membuatnya sangat halus begini." Luna pun saat itu jelasin bahwa itu karena bak mandi dari Yuya. Dan dari kejadian ini, Luna pun akhirnya resmi menjadi pengawal dari Lexia. Pada saat Lexia berhasil meyakinkan Luna, Owen terlihat berusaha mati-matian untuk mencapai kedalaman sarang iblis. Semuanya demi dirinya agar bisa mengawal Lexia. Mereka pun di sana ketemu sama pasukan Goblin Elite dan melakukan pertempuran mati-matian di sana. Owen di sini pun mulai kesal sama Lexia dan berkata, karena Yang Mulia Raja terus memanjakan dirinya, Tuan Putri menjadi tomboy dan keras kepala. Ketika kembali ke ibu kota nantinya, aku pasti akan memberitahukan ini pada Yang Mulia. Dan setelah itu, Owen pun jadi nggak punya pilihan untuk mundur dari sarang iblis itu untuk sementara. Di sisi lain, Luna pun bertanya pada Lexia, apakah Lexia udah yakin sama keputusannya. Lexia pun kemudian bertanya, apa maksud Luna bak mandi milik Yuya? Luna pun saat itu jelasin bahwa Yuya telah mendapat item drop dari monster sarang iblis agung ini yang berupa sebuah bak mandi. Dan jika mereka mandi di dalamnya, orang itu bisa menghilangkan lelah dan memulihkan kekuatan sihir mereka. Bahkan itu memiliki efek kecantikan. Lexia yang mendengar itu pun terus membujuk Yuya agar membiarkannya untuk mencobanya. Yuya pun saat itu membolehkan Lexia untuk mencobanya. Namun saat Yuya mengeluarkan item itu, Lexia malah bertanya apakah Yuya juga mau ikut. Yuya dan Luna yang mendengar itu pun jadi kaget banget. Dan kemudian Luna pun saat itu langsung protes. Karena sebagai seorang putri, Lexia nggak boleh mengatakan hal seperti itu. Namun Lexia malah berkata tidak masalah karena nantinya Yuya juga akan menjadi suaminya. Tiba-tiba raut wajah dari Luna pun berubah. Luna langsung melihat ke arah Yuya sambil berkata, aku baru dengar tentang ini. Apa maksudnya ini Yuya? Luna dan Lexia pun saat itu terus berebut Yuya. Dan setelah itu, Luna dan Lexia pun langsung mencoba pemandian milik Yuya. Lexia saat itu sangat terpukau karena kamar mandi yang dimiliki oleh Yuya bahkan lebih baik daripada istana kerajaan. Dan ada banyak misteri yang gak Lexia ketahui di sana. Dan saat mereka berendam, Lexia pun menjadi kagum sama efek dari pemandian itu. Dan terus di sini, Lexia pun mulai to the point. Luna, apakah kau menyukai Yuya? Luna yang mendengar hal itu pun sangat terkejut. Dan tiba-tiba wajahnya pun saat itu langsung memerah. Dia pun nyoba jelasin bahwa dirinya itu sama Yuya cuma teman. Namun Lexia malah berkata, aku tidak yakin. Aku merasakan kau memiliki perasaan padanya. Tapi kemungkinan Yuya juga tidak menyadari hal itu. Luna pun terus menolak kalau dirinya tuh nggak suka dalam hal percintaan sama Yuya. Mendengar itu, Lexia pun langsung ceplos berkata, kalau begitu, berarti tidak masalah jika aku menikah dengan Yuya. Luna yang mendengar itu pun dengan cepat langsung membantah. Dan Luna pun jadi nggak bisa berkata apa-apa karena terus dipojokkan oleh Lexia. Sampai pada akhirnya, Luna pun berkata, sejujurnya aku tidak tahu harus berkata apa. Aku benar-benar menghabiskan waktu dengan Yuya sebagai rekan latihan. Dan sebelum aku menyerangmu, aku ingin bersama Yuya selamanya. Bahkan jauh di dalam lubuk hatiku, itu adalah waktu yang sangat berharga. Mendengar itu, Lexia pun langsung berdiri dari pemandian sambil menunjuk ke arah Luna dengan berkata,
Kalau begitu, aku mendeklarasikan perang padamu. Luna yang mendengar itu pun kaget karena gak mengerti maksud dari perkataan Lexia. Lexia pun saat itu jelaskin, meski tidak menyadarinya. Tapi itu artinya kau juga jatuh cinta sama Yuya, dan aku juga cinta sama Yuya. Jadi mereka harus saling melakukan yang terbaik dan bersaing untuk mendapatkan hati dari Yuya. Lexia pun kemudian bertanya, apakah Luna mau Yuya diambil olehnya? Luna pun saat itu ngebayangin Lexia dan Yuya menikah di masa depan. Dan setelah membayangkan hal itu, Luna seperti mau menangis. Luna pun kemudian berkata dengan kuat, aku tidak mau, Yuya adalah milikku. Luna saat itu langsung menerima deklarasi perang dari Lexia. Lexia pun kemudian tersenyum dan berkata, kalau begitu, mulai sekarang kau akan menjadi pengawal dan sainganku. Luna yang mendengar itu juga menjawab, baiklah kalau begitu, jangan menangis saat kalah nantinya. Dan setelah sesi mandi selesai, saat Yuya mengajak mereka kembali pada Owen, Lexia nggak mau karena dirinya beralasan ingin menunggu Luna pulih. Ya walau sebenarnya Lexia tuh cuma mau dekat-dekat sama Yuya. Yuya yang gak paham kode itu pun malah menganggap kalau Luna memang butuh waktu lebih lama untuk pulih. Yuya pun saat itu ngizinin mereka untuk menginap hari ini dan menjelaskan kepada Owen nantinya. Yuya pun saat itu ingin memasak untuk memulihkan kekuatan Luna secepat mungkin. Namun, Lexia malah meminta agar dirinya diizinkan untuk memasak. Karena menurut Lexia, jika dia menunjukkan kemampuan memasak di sini, Yuya mungkin akan jatuh hati padanya. Yuya pun kemudian membawanya ke dapur dan menyiapkan bumbu bahan serta peralatan masakan. Kau bisa menggunakan apa saja yang ada di sini. Lexia pun kemudian mengambil sebuah kentang dan menaruhnya di atas telenan sambil mengambil sebuah pisau. Lexia pun langsung mengayunkan pisau itu dengan kekuatan besar yang bahkan membuat kentang itu nggak terpotong. Bahkan saat mengayunkan pisau itu, ada momen di mana pisau terlepas dari tangannya dan hampir mengenai wajah Yuya. Pisau itu bahkan sampai nancap di dinding. Luna yang melihat itu pun langsung berkata sama Yuya, Yuya, apakah kau yakin untuk membiarkannya memasak? Itu nanti bisa membunuh kita. Yuya pun saat itu langsung mengambil kendali dalam memasak dan bertanya apakah Lexia punya pengalaman memasak. Lexia pun jelasin bahwa itu adalah pertama kalinya dirinya mencoba memasak. Dan singkat cerita, Yuya langsung menggunakan daging orking untuk mempercepat pemulihan kekuatan. Melihat Yuya yang saat itu bisa melakukan segalanya, Luna dan Lexia pun saat itu sangat terpukau dan bertanya-tanya apakah Yuya juga manusia sama seperti mereka. Padahal kenyataannya, Yuya bisa melakukan hal itu karena memanfaatkan skill memasaknya. Dan setelah masakan selesai, Yuya pun langsung menyajikan makanan itu sama mereka. Lexia yang makan masakan dari Yuya itu pun seneng banget dan langsung memeluk Yuya karena masakannya itu enak banget. Luna yang cemburu itu pun langsung menyingkirkan Lexia dari tangan Yuya. Yuya yang heran itu pun bertanya, Luna, emangnya kenapa? Luna pun kemudian bergumam kalau dirinya harus mencegah Lexia mengambil Yuya darinya. Tapi Lexia malah nyoba-nyoba nyuapin si Yuya. Luna yang gak mau kalah itu pun bilang kalau dirinya tuh masih lemas. Dan kayaknya dia harus disuapin untuk makan. Sampai pada akhirnya Lexia pun menyuapi Luna makanan. Dan gak ada yang berhasil dapetin perhatian dari Yuya. Keesokan harinya, ketika mereka kembali, Owen pun telah menyambut mereka di tempat sebelumnya. Lexia pun senyum sama Owen dan bilang selamat siang. Owen yang mendengar itu pun jadi kesal dan berkata, selamat siang matamu, apakah kau tahu kami khawatir padamu? Yuya saat itu juga minta maaf sama Owen karena telah membawa Lexia. Tetapi Owen malah berkata, gak mungkin Yuya juga bisa ngebantah perkataan Lexia yang egois.
Dan karena itu, Owen juga minta maaf sama Yuya. Dan setelah Owen tahu kalau Luna adalah orang yang menyerang Tuan Putri, dia pun langsung mengangkat pedangnya pada Luna. Namun Lexia meminta mereka untuk menurunkannya karena Luna telah menjadi pengawalnya. Mendengar itu, semua orang pun sangat terkejut. Dan ada juga momen di mana mereka kena mental karena Tuan Putri mereka tidur di rumah Yuya. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!